Selamat pagi teman-teman 12 IPS 4. Apa kabar semuanya? Baik Kak, baik. Izin ya, kita mulai pertemuan hari ini. Kalau ada yang bisa dibuka kameranya, dibuka aja ya kameranya. Biar saya bisa lihat tuh ekspresi teman-teman dalam menanggapi dan keaktifan teman-teman ya, terutama dalam pertemuan kita hari ini. Oke, udah cukup banyak teman-teman yang udah hadir. Mungkin kita buka pembelajaran kita hari ini dengan doa dulu ya. Silakan perwakilan teman-teman dibuka dulu ya dengan doa. Dipersiapkan teman-temannya untuk baca doa. Perwakilan aja, satu orang nggak apa-apa. Iya Pak, kenapa? Ya, silakan dipersiapkan baca doa ya teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita langsung ini aja, isi presensi terlebih dahulu. Total 27 dari 39 siswa IPS 3 yang udah hadir. Ya, kalau gitu saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah hadir menyempatkan waktu kita pada pembelajaran sejarah Indonesia di pertemuan ke-7 ini ya, terutama. Nah, waktu kita sebentar lagi akan selesai. Nanti minggu depan itu pertemuan 8, pertemuan terakhir kita antara saya dan teman-teman, karena masa bakti saya sebagai guru magang telah selesai. Hanya kita harus ini ya, mengoptimalkan pertemuan kita hari-hari ini, terutama buat teman-teman yang kemarin belum presentasi itu segera dibicarakan, dikomunikasikan ke saya nanti bagaimana baiknya. Mungkin kalau ada waktu kita bisa adakan presentasi di luar jam pelajaran, tentu jangan mengganggu mata pelajaran lain gitu. Sebisa teman-teman, tapi saya harap minggu ini bisa terlaksana. Ini tuh kita masuk ke materi yang kita akan bahas. Mungkin kita mengingat dulu tuh, kemarin kita bahas apa minggu lalu? Politik luar negeri bukan? Ya, politik luar negeri Indonesia ya, terutama sejarahnya ya teman-teman. Apalagi ada yang tahu selain politik luar negeri? Politik bebas aktif Kak. Iya, tinggal tambahin itu ya dari politik luar negeri. Benar ya, sejarah awal tuh. Kemarin kan kita bahas sejarah awal politik luar negeri Indonesia ya. Terutama dalam kesejarahan awalnya itu kita sempat beberapa mengalami kondisi di kancah internasional yang sungguh agak mengancam perdamaian, terutama makanya tema besar kita Indonesia dalam perdamaian dunia tuh. Ada perang apa setelah Perang Dunia Kedua? Halo, ada masih ingat? Ya, Perang Dingin. Makanya kita sangat anti ya dengan segala kolonialisme dan neokolonialisme, karena Perang Dingin tersebut memperebutkan tuh pengaruh-pengaruh dari beberapa negara agar mengikuti ideologi mereka tuh. Ada ideologi komunis dan ideologi liberal ya. Liberal dibawa oleh Amerika Serikat dan komunisme dibawa Uni Soviet. Biar apa sih kita ikut mereka? Itu agar pangsa pasar mereka ya, terutama kerjasama ekonomi dan sebagainya.
Nah, makanya implementasi di awal itu kita tampil berani ya. Makanya kita disebut macan Asia tuh pada era Soekarno. Karena awal-awal kemerdekaan kita sudah tampil berani menunjukkan taring kita bahwa kita punya jalan sendiri dan berani menghimpun negara-negara ketiga, negara-negara berkembang dan negara-negara yang baru merdeka untuk tidak memihak dari kedua negara adidaya tersebut. Saya izin ini ya, tampilkan share screen, kita bedah sumber digital yang kemarin saya sudah berikan. Ini ya, kita agak mengulas kembali ingatan teman-teman terkait materi yang kemarin sebenarnya saya sudah bahas. Sini ada sejarah politik luar negeri Indonesia bebas aktif, landasan politik luar negeri Indonesia, dan yang ketiga itu ada implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, mengingat kembali bahwa tadi teman-teman sudah katakan bahwa setelah Perang Dunia Kedua itu kita ada Perang Dingin, di mana dilatari oleh kekosongan kekuasaan ya, terutama ketika setelah Perang Dunia Kedua itu banyak beberapa negara yang sibuk mengurusi masing-masing negaranya. Contohnya kalau Inggris itu mereka itu lebih fokus ya terhadap pembangunan negaranya, karena Perang Dunia Kedua itu benar-benar sudah menghabiskan ya anggaran negara, terutama mereka sudah kecapean terkait mental, dimensi emosional, dan ekonomi dan sebagainya ya. Dan berbeda dengan dua negara adidaya yang tidak terlalu berpengaruh, terutama Uni Soviet, karena negaranya itu mereka itu kalau ini ya kumpulan ya, bukan hanya satu negara, tapi nantinya setelah Perang Dunia Kedua, Perang Dingin itu mereka pecah, bubar oleh karena berbagai hal, terutama sudah tidak sejalan lagi jalan pandangan mereka. Dan yang satunya lagi ada negara Amerika Serikat yang memang awal Perang Dunia Kedua tidak langsung terlibat, tetapi pada akhirnya di akhirnya terlibat juga karena dipicu oleh serangan ini ya, militer atau intervensi dari Jepang karena dikhawatirkan menguasai lautan Pasifik, terutama Pearl Harbor ya. Kalau teman-teman itu ada filmnya, bisa ditonton karena latar sejarahnya itu Perang Dunia Kedua. Dan maka dari itu mereka itu setelah Perang Dunia Kedua itu, Perang Dingin itu menjadi pangsa pasar mereka untuk mencari pengikut, terutama untuk kerjasama ekonomi dan sebagainya. Makanya mereka Perang Dingin itu sering juga disebut perang urat saraf, perang ideologi, dan juga tidak secara langsung, walaupun terjadi beberapa perlombaan persenjataan, entah itu nuklir, pembuatan pesawat tempur dan sebagainya. Itu banyak ya pengaruhnya. Contohnya di Asia itu ada perang Vietnam, dan Korea Selatan, Korea Utara dibagi dua. Itu salah satu konsekuensi terjadinya Perang Dingin, termasuk Indonesia ya. Makanya di era-era awal kemerdekaan, sekitar tahun 40-an itu kita sempat berseteru dengan Malaysia. Makanya ada istilah dari presiden pertama kita, Ganyang Malaysia, karena dianggap Malaysia itu sebagai produk dari neokolonialisme dan neo-imperialisme, terutama dari Inggris ya, karena mereka berbentuk persemakmuran. Dan makanya kita sangat mengecam hal itu, tapi berbeda ya implementasi atau perspektifnya. Makanya teman-teman pintar-pintar dalam memahami konteks ya, dalam kasus persoalan ini bisa dipakai ya dalam nggak hanya sejarah, tapi dalam problem solving apapun di kehidupan sehari teman-teman. Jadi kalau dalam sejarah awal, kata bebas aktif itu pertama kali dicetuskan pada tahun 1947
oleh tokoh nasional Sultan Syahrir pada pertemuan negara-negara Asia atau perhelatan Inter-Asia Relation Conference di New Delhi itu. Beliau Sultan Syahrir itu menyindir beberapa negara yang ikut terlibat dalam perang dingin, terutama dua negara adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet tuh. Jadi kita memberikan isyarat tuh kalau kita tuh berhak memilih jalan kita sendiri atau pandangan kita sendiri terkait apa, terkait untuk bekerja sama melakukan keterlibatan dunia, terutama kan ini perang dingin sangat ini ya mengganggu perdamaian dunia, terutama memang ikut campuri urusan negara lain gitu, contohnya politik dalam negeri. Makanya di sini kita sering pernah mendengar itu teori domino. Teori domino kalau teman-teman tahu ya bentuknya itu kan kalau misalkan satu dijatuhkan itu bisa ngikut semuanya tuh. Jadi ketika negara Asia Tenggara ada yang terpengaruh itu kemungkinan besar bisa mempengaruhi negara-negara lain. Nah makanya pada saat itu Soekarno sangat mengecam negara kesemakmuran ya. Di situ ada negara Brunei dan juga negara Malaysia, terutama Malaysia ya, yang saat itu bertetangga dengan kita. Dan juga kita makanya implementasi kita sangat terang-terangan ya mengecam anti neokolonialisme dan imperialisme melalui agenda kegiatan Konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok tuh. Di sini dalam sejarahnya juga Muhammad Hatta ya dalam Komite Nasional rapat. Kalau sesudahnya itu ada MPR dan DPR. Kalau sebelumnya karena masih awal kemerdekaan masih berbentuk komite di Yogyakarta 2 September 1948. Nggak bisa. Halo, ada yang ingin bicara? Buka atau kepencet lagi itunya, mic-nya ya. Itu ya dua latar sejarah momentum di mana kita berani menampilkan politik luar negeri kita, terutama pada rapat komite. Dan memang nggak sepenuhnya nggak sepenuhnya ada yang sepakat. Contohnya itu Musso ya, salah satu tokoh yang beraliran kiri juga tidak sepakat tuh dengan ini, tapi dibantah oleh Muhammad Hatta melalui pidatonya mendayung antara dua karang itu. Jadi dua karang itu metafora dari dua negara adidaya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sedangkan beberapa tokoh-tokoh yang beraliran kiri itu kebanyakan memihak ke negara Uni Soviet ya. Tapi sekali lagi kita dengan tegas bahwa kita punya jalannya sendiri atau ideologi kita tuh, ideologi Pancasila ya, yang sampai sekarang berdiri tegak dan mudah-mudahan tetap berdiri tegak ya. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Semoga teman-teman mencermati sungguh-sungguh, karena metode berpikir sejarah itu penting ya buat kita, terutama untuk memahami suatu persoalan. Jadi teman-teman tidak mudah digiring, dan juga teman-teman mempunyai kesadaran sejarah, yaitu identitas nasional dan sebagainya. Itu karena penting buat balik lagi cerminan kita bagaimana kita berkehidupan berbangsa, terutama dalam menjaga kedaulatan negara gitu. Jadi tidak hanya soal pertahanan, perang, tapi modal sosial tuh teman-teman dalam memahami identitas teman-teman sebagai warga negara. Itu ya esensi kita dalam belajar sejarah. Ini ada berbagai implementasi atau pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tuh. Ini penting ya buat teman-teman, apalagi yang teman-teman ingin kuliah di hubungan internasional itu. Pasti teman-teman mempelajari sejarah politik luar negeri dan hubungan internasional tuh. Di sini ada yang bentuknya multilateral, yaitu Konferensi Asia Afrika, ASEAN, OPEC dan sebagainya.
terus ada konferensi non-blok. Ini sebagai bentuk kerjasama multilateral ya. Nah, di sini ada normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Kayak tadi kan, kenapa sih kok di era sebelumnya, di era Presiden Soekarno kita berseteru dengan Malaysia perang? Kenapa justru di era Orde Baru kita menjalin hubungan kembali? Nah, ini terjadi dua perspektif yang berbeda ya, saling bertolak belakang. Kalau tadi di awal itu teman-teman memahami kita mengalami perang dingin, di mana perang dingin kan ada dua blok ya, negara liberal dan negara komunisme. Salah satunya kan Malaysia ini sebagai negara persemakmuran ditunggangi oleh kerajaan Inggris, di mana mereka liberal ya. Makanya Soekarno saat itu menganggap bahwa negara Malaysia itu sebagai produk neokolonialisme dan imperialisme. Nah, makanya berbeda ya, setelah di era Pak Harto kan perang dingin sudah berakhir ya. Makanya sudah tidak laku lagi tuh apa yang telah terjadi pada negara Malaysia ya. Makanya perlu adanya normalisasi karena tidak sesuai dengan politik prinsip bebas aktif kita pada perspektif konteks saat itu ya, berbeda pada konteks sebelumnya. Karena konteks saat era Pak Harto itu kan sudah berakhir ya perang dingin. Makanya perlu ada normalisasi, dan khususnya politik kita di mana kebijakan luar negeri itu bisa bermanfaat pada pembangunan nasional. Nah, kalau perseteruan ini kan hanya membuang-buang ini ya, energi kita terkait militeristik, ekonomi, dan ide emosional dan sebagainya. Itu akan hanya membuang-buang energi kita. Sedangkan pembangunan itu harus kita lakukan, karena di era sebelumnya itu kita juga pembangunan sempat tersendat karena ada namanya istilah politik mercusuar tuh. Kalau mercusuar kan teman-teman kayak di pelabuhan itu menyoroti yang di luar-luarnya saja kan, agar tidak bertabrakan, tapi sedangkan di dalamnya itu, di daerah sekitarnya itu gelap tuh. Makanya perlu ada pembangunan nasional tuh di era berikutnya. Itu ya teman-teman, makanya teman-teman perlu memahami. Dan juga kita kan di era sebelumnya sempat keluar PBB tuh, dari keanggotaan PBB. Kenapa sih kita keluar? Karena Malaysia saat itu masuk sebagai anggota tidak tetap ya Dewan Keamanan PBB. Makanya kita keluar, itu bentuk kecaman kita, tindakan keras kita, tegas kita kepada seberbagai apapun bentuk dari neokolonialisme dan imperialisme tuh. Dan berbeda karena di era Pak Harto kita kembali berhubungan dengan Malaysia, makanya kita ikut bergabung juga dengan ASEAN atau negara Asia Tenggara ya khususnya. Terus juga ada bergabung dengan organisasi OPEC atau negara-negara penghasil minyak tuh, karena kita sedang gencar-gencarnya pembangunan nasional, atau istilahnya itu di program Orde Baru itu ada Repelita 5 atau rencana pembangunan 5 tahun. Dan setelahnya di era reformasi itu banyak ya, terutama hubungan bilateral di Malaysia. Di era Bu Megawati kita bergabung dalam pertahanan anti terorisme, karena sebelumnya itu terjadi kasus bom Bali ya, ada bom Bali 1, bom Bali 2, terutama memburu pimpinan Nurdin Entop saat itu dan sebagainya ya. Kita pasang surut terutama pada negara Australia, hubungan bilateral kita. Contohnya kalau di era 98 atau eranya Pak Harto, kita terjadi kasus pelanggaran HAM negara daerah Timur Timur. Makanya kita melakukan referendum dan menjalin kembali hubungan kita kepada negara Australia tuh. Paling itu ya, karena waktu kita sudah habis pukul 19.40, tapi sudah lewat 4 menit. Paling itu ya teman-teman, sudah dimengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri?
dengan ini ya, Historia Vitae Magistra karena sejarah untuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.